Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal berapa orang kita ini ya. Kabar kalian, Nak? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Masih adanya kuota kalian? Coba Mariana, saya mau lihat dulu wajahmu Mariana. Khairiah, Tipa, Aulia, Rahmatun. Ini kelas 12. Apa nih Aulia? Alfa, Mem. Hah? Alfa? Nggak ada yang aktif videonya, bener nih kata Bu Anggi. Nggak ada yang aktif videonya. Aktifkan. Dengar itu, aktifkan. Lihat dulu wajahnya. Husein, mana wajahmu Husein? Aulia. Kemudian loh, Husein tadi udah hilang udah. Wah, ganteng satu-satunya. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Nak, saya memberitahukan bahwasanya mulai hari ini saya masuk ke seluruh kelas 12. Ya, seluruh kelas 12. Jadi untuk Alexa dan Faraday, kemungkinan kalian akan saya berikan waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang sudah saya berikan kepada kelas Alpha dan Nobel, ya, untuk Alexa dan Faraday. Begitu juga dengan Alpha, karena kesalahan input kemarin juga saya sudah jelaskan di grup ya. Jadi untuk mempermudah, kalian juga bisa untuk Alexa dan Faraday membuat grup WA sehingga nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa langsung saya baca, ya, bisa langsung saya baca langsung seperti grup Alpha dan Nobel untuk pertanyaan. Kemudian sebenarnya untuk psikologi hari ini dari saya, karena kita sudah selesai materi kita teks sejarah, baik itu yang fiksi sama non fiksi, harusnya hari ini kita adalah ujian KD teks sejarah, ya, teks sejarah. Nanti ada, kalian buka di situ ada 10 soal pilihan berganda, silakan kerjakan setelah live teaching ini. Nah, untuk hari ini live teachingnya kita mau bahas masalah soal membaca dan menulis. Biasanya ini juga hadir di beberapa, juga muncul di soal UTBK. Jadi kita review aja soal UTBK khusus membaca dan menulis. Dan yang harusnya sudah kelas 12, kan kemarin kita ada bahas beberapa tentang penulisan yang ada di Puedi, ya kan, di Puedi. Jadi kalau sudah kita bahas, kita review ulang apa saja yang kita masukkan di sini untuk pembelajaran kita Puedi-nya. Dan saya harap kalian mengaktifkan semua videonya. Kan sayang saya nggak lihat wajah kalian. Udah lama kan kita nggak jumpa kan? Nah, Eca, Mariana, tampakkanlah wajah aslimu. Kalau belum pakai jilbab, pinjamlah jilbab mamamu. Nggak ada jilbab mamamu, jilbab kandungmu. Kalau nggak ada juga, nanti saya kirim dari sini. Mariana. Ya, oke. Jadi hari ini kita pembahasan soal ya, untuk materi. Perhatikan soal ini. Kalian boleh langsung menjawab siapapun orangnya. Nanti setelah ini saya akan menampilkan slide-nya untuk pembahasan per soal. Nah, untuk latihan soal yang pertama,
kalimat nomor satunya, masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka dan penuh dengan gimmick. Nah, coba perhatikan ya, langsung kita ke soalnya aja. Kalau dia soalnya bentuknya teks kan kita harus langsung ke soal. Yang dipertanyakan adalah kata sambung yang salah adalah, nah, kata sambung atau konjungsi. Yang salah itu yang mana? Nah, coba perhatikan, kalau kita berbicara kata sambung, berarti kata sambung ini kan masing-masing punya makna. Ada sebab akibat, ada pertentangan, ada tujuan, dan lain sebagainya. Kalian sudah membahasnya di pembagian konjungsi. Jadi kita harus meletakkan sesuai dengan fungsi dari konjungsi tersebut. Ya, contohnya, masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Di sini ada penggunaan konjungsi atau. Apakah atau di kalimat pertama ini salah? Atau benar? Apa? Benar, Mem. Iya, Benar. Dia merupakan fungsinya adalah untuk pilihan. Dan dia memberikan dua pilihan di dalam satu kalimatnya. Yang nomor 2, artinya acara itu tidak benar-benar menampilkan realitas. Di nomor 2 kita nggak jumpa yang namanya konjungsi, berarti nomor 2 kita lewatkan. Yang di nomor 3, beberapa waktu lalu warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Apakah penggunaan konjungsi karena, ya, karena berarti konjungsinya berfungsi sebagai penyebaban, ya kan? Nah, cocok nggak penggunaan konjungsi karena pada kalimat ketiga? Cocok, Mem. Cocok ya. Kemudian yang nomor 4, clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Yang di nomor 4 tidak ada ketemu dengan konjungsi, berarti nomor 4 kita lewatkan. Yang nomor 5, oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tidak seharusnya menggunakan clip on. Nah, pada kalimat kelima ada konjungsi oleh karena itu. Oleh karena itu berarti dia apa fungsinya? Menarik sebuah kesimpulan. Ya kan? Menarik sebuah kesimpulan atau penyebaban. Apakah cocok konjungsi penyebaban dihadirkan di situ mengingat dari kalimat ketiga keempatnya? Di dalam sebuah teks kan ada kohesi, ada koherensi. Jadi dia harus nyatu. Nah, kalau untuk yang kelima ini masuk nggak dia penggunaan konjungsinya kira-kira? Enggak. Menurut saya nggak masuk, Mem. Menurut kamu nggak masuk. Ini siapa ini? Mariana? Siapa? Iya, Mem. Nah, Mariana, menurut kamu nggak masuk kenapa? Seharusnya di situ apa? Karena kan, Mem, itu dia bukan menarik kesimpulan, Mem. Jadi seharusnya pakai apa? Seharusnya pakai? Coba kita perhatikan ya. Beberapa waktu lalu, warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Sudah? Cocoknya di situ konjungsinya apa? Apa nak? Jika ya, Mem. Yang cocok. Berarti oleh karena itunya kita hapus, jikanya aja kita pakai. Iya, Mem. Betul? Ada yang lain? Ada nggak?
Coba perhatikan nak ya, yang nomor 4 itu dia sebut seperti ini. Clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Ya kan? Nah, ini kan adalah dia kan membicarakan mengenai isunya nih, isu yang terjadi di program reality show itu. Sementara di kalimat kelima, oleh karena itu jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tidak seharusnya menggunakan clip on. Ada satu menggunakan, yang satu tidak menggunakan. Berarti dia ada pertentangan kan di sini. Jadi seharusnya yang kelima itu menggunakan apa? Ini ya. Oh iya pas, jika ya. Jika jawabannya ini kurang ya E-nya ya. Itu E-nya karena pada kalimat 3 nak ya. Ya, ma'am. Ya, yang E-nya karena pada kalimat ketiga. Yang D-nya oleh karena itu pada kalimat 5. Ya. Jadi, maaf bukan jika ya jawabannya. Harusnya jawabannya itu apa? Padahal. Ya, karena dia pertentangan. Padahal, nah, kenapa padahal? Karena di yang keempat itu kan dia sebutkan clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Padahal jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga seharusnya menggunakan tak seharusnya menggunakan clip on. Paham ya? Belum ya? Kita ulangi. Paham, Mem. Kira-kira ada nggak yang ini? Ada nggak yang belum paham? Beberapa waktu lalu, warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Clip on yang dipakai, salah satu narasumbernya jatuh. Nah, kan berbicara tentang narasumbernya. Padahal, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Jadi ada kata tak yang membuat pertentangan antara nomor 4 dan nomor 5. Sehingga dia harus menggunakan konjungsi pertentangan. Ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi seharusnya adalah kata padahal, konjungsi padahal. Kemudian contoh soal kedua. Perhatikan, yang dipertanyakan adalah kesimpulan. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak mereka. Ingat kalau kesimpulan itu biasanya terletak di mana, nak? Kira-kira kesimpulan Di awal. apa? Gini, kesimpulan itu harus nggak kita baca teks ini semua? Nggak harus, Mem. Di awal Iya. paragraf. Iya, di awal atau di Di akhir. Di akhir, ma'am. Nah, kalau dia di akhir, biasanya ada kata-kata seperti oleh karena itu, dengan demikian, maka. Nah, itu kan konjungsi antar kalimat yang menarik sebuah kesimpulan. Ya, jadi kalau tidak ada kata-kata yang seperti itu, kemungkinan besar dia tidak berada di akhir, hanya berada di awal saja. Jadi untuk menyingkat waktu kita hanya membahas di kalimat pertama. Untuk kalimat yang pertama yang dibahas adalah hubungan atau ketertarikan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Nah, jadi jawabannya kira-kira yang mana? Yang Yang Mem. D, yang C. Yang C, ma'am. Anak dan orang tua dalam pengasuhan memiliki hubungan emosional. Yang jawab B, kenapa jawab B? Karena di awal ada
Tertarik. Di awal ada itu. Coba kita lihat jawabannya. Nah, di sini ada hubungan atau ketertarikan emosional antara. Nah, inti pembicaraan pada kalimat utama adalah mengenai hubungan atau keterkaitan emosional. Jadi kesimpulannya yang mana? Yang mana? Yang D, Mem. Yang D, Mem. D, karena di D itu yang dibahas adalah keterkaitan, hubungan atau keterkaitan. Ya, hubungan atau keterkaitan emosional antara orang tua dan anak. Jadi, yang jawabannya yang paling tepat adalah dodol. Kemudian soal berikutnya yang nomor 3 adalah, ini agak panjang. Nah, inilah dia kalau soal bahasa Indonesia, harus ada teksnya. Yang dipertanyakan adalah kalimat yang dicetak miring pada teks tersebut merupakan perluasan dari inti kalimat yang mana? Manakah yang bercetak miring di kalimat pertama ya? Yang di awal, Mem. Ya, yang pertama. Tingginya ketimpangan ekonomi memberikan dampak negatif, yaitu kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar yang layak seperti makanan sampai dengan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Yang dipertanyakan adalah kalimat yang dicetak miring pada teks tersebut merupakan perluasan dari inti kalimat yang mana? Yang A, tingginya ketimpangan. Ya. Dia mengalami perluasan. Yang mana yang mengalami perluasan? Kira-kira? Yang Gampang nggak? Yang A, Mem. Jelas, Yang A, kan? Mem. Iya. A, Mem. Dengan dihubungkan dengan kata Ya, yaitu. Yaitu. Jadi dia memperluas dari si tingginya ketimpangan. Maka ini disebut dengan kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks hipotatik namanya sekarang, atau kalimat majemuk bertingkat. Jadi nanti kalau ada soal yang menyebutkan kalimat kompleks hipotatik, itu sama dengan kalimat majemuk bertingkat. Namanya saja yang baru-baru ini diganti. Ya, banyak nama istilah-istilah baru di dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, nah ini cuma 6 soal kok. Perhatikan, yang dipertanyakan adalah kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan adalah, nah ini masalah ejaan. Jadi kalau untuk ejaan, ya kita benar-benar harus tahu katanya dari kamu. Nggak ada ini pemahamannya. Harus benar-benar sesuai dia dengan kamu. Pada semester akhir, mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Ada yang salahkah di situ? Penggunaan huruf kapitalnya, Mem. Kenapa? Karena yang saya tahu itu perguruan tingginya itu awalannya itu bisa pakai huruf kapital kalau misalnya ada nama instansinya, Mem. Iya. Pas dia. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. Loh, yang terbebas dari kesalahan. Oh, maaf. Yang terbebas dari kesalahan. Berarti yang benar ya? Iya, Mem. Oke. Nomor 2. Mereka bebas memilih judul untuk skripsi asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari. Yang nomor 2 ada nggak yang salah? Tanda komanya, Mem. Kenapa? Menurut saya, Mem. Iya, kenapa tanda komanya? Salah nggak penggunaan tanda komanya di sini? Menurut saya benar sih, Mem. Nah, kenapa, Ca? Menurut saya sih
Bener mem, tanda komanya di sana. Oke, kita simpan ya. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi sepertinya ini benar ya, sepertinya. Yang nomor 3, ada yang salah nggak di sini? Namun umumnya, ini ada kesalahan yang paling fatal. Harusnya namun itu setelah namun tanda Koma, Mem. iya. Namun katanya. Berarti nomor 3 salah. Nomor 4, pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Ada yang salah. Tanda komanya, Mem. Kenapa? Karena di situ pakai dan Tanda aja nggak komanya, apa? Mem. Nggak perlu Nggak mesti pakai, iya. Karena perinciannya hanya terdiri dari 2. Tapi kalau perinciannya terdiri dari lebih dari 2, 3, misalnya berarti dia harus pakai tanda koma sebelum dan. Tapi kalau hanya 2, berarti dia tidak menggunakan dan. Gitu ya. Penjelasannya. Yang nomor 5. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Ada yang salah di sini? nggak ada. Menurut saya sih nggak, Mem. Nggak ada yang salah. Berarti yang nomor 2 tadi memang tanda komanya yang salah. Iya. Itu lebih tepat penyusunan atau menyusun? Penyusunan. Penyusunan lah, Mem. Penyusunan, Mem. Penyusunan. Iya, Mem. Jadi kita meragukan yang nomor 2 dan nomor 5 ya. Saya meragukan nomor 2 dan nomor 5. Coba kita perhatikan. Ya, bentar. Agak tertutup ya. Ya. Untuk yang kalimat kelima tidak terdapat kesalahan. Untuk kalimat pertama Huruf kapital. iya. Yang ketiga, tanda koma tidak perlu diletakkan sebelum konjungsi asalkan. Jadi yang koma yang diasalkan itu sama seperti karena. Karena itu kan nggak boleh dia sebelum karena itu ada tanda koma. Ya, penyebaban. Untuk konjungsi penyebaban itu tidak boleh, penyebaban dan akibat itu kan tidak boleh menggunakan tanda koma sebelumnya. Itu dia materinya. Dan untuk yang nomor 5 sudah pas. Tidak ada yang salah. Di soalnya ada A ya. Kemudian berikutnya yaitu latihan soal nomor 5. Perhatikan, tinggal 2 soal lagi ya. Kalimat manakah merupakan simpulan dari isi teks di atas? Tadi sudah kita sepakati, kesimpulan hanya berada di awal atau di akhir. Kita lihat di kalimat ke-7 tidak ada kata-kata yang merujuk ke kesimpulan benar. Dari adanya bentuk keterangan asimetris. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Yang A. Mem. Yang A. Jawabannya A ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang dipertanyakan adalah penulisan kata yang tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat yang mana? Nggak usah dibaca semua karena di opsinya hanya 2, 9, 4, 5, dan 8. Perhatikan yang nomor 2 itu merupakan upaya Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada 2018. Ada yang salah di situ? Penulisan pilkada ada benar nggak?
pemilihan kepala daerah. Nah, itu kan berarti dia termasuk akronim ya. Jenis Iya, Mem. akronim. Nah, akronim penulisan akronim pilkada sudah benar? Kira-kira? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Bawaslu menyusun IKP menggunakan 3 aspek utama, yakni pelanggaran kontestasi dan partisipasi. Ada kata kontestasi dan partisipasi. Ya, langsung saja. Sudah habis. Jadi jawabannya adalah yang kelima ya, yaitu lihat subjek. Subjek itu di bahasa Inggris ya. Di bahasa Indonesia subjek. Benar nggak subjek di bahasa Inggris? Di bahasa Inggris ada nggak subjek? Penulisan bahasa Inggris, penulisan subjek. Subjek nggak. Subjek yang benar ya, subjek nggak ada. Subjek nggak ada, yang ada subjek. Oke, jadi itu saja materi kita hari ini. Nanti di psikologi udah saya share, tadi pagi tuh udah saya share untuk soal teks sejarah. Selamat mengerjakan, dan saya hanya memberikan kesempatan 1 kali, kecuali ada gangguan, kalian boleh langsung ke WA saya. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem.